Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Iftitahnia dengan NIM 1909 1030 2116. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul The Labour Party, Dennis Halley and the International Socialist Movement, yang dimana di sini dalam buku ini menyatakan bahwa di antara kegagalan yang terkenal adalah ketidakmampuannya dalam mencegah Perang Dunia Pertama. Perpecahan yang melumpuhkan sebuah tindakan apapun terhadap fasisme, memprioritaskan kepentingan nasional di atas masalah internasional, yang membuat Ignazio Silon dan Andre Philipp yang berpendapat bahwasanya tidak ada nasionalisasi yang begitu sukses seperti nasionalisasi sosialisme. Guillaume Devin melakukan suatu hal penting dalam sejarah dari sosialis internasional, di mana ia menggambarkan bagaimana lembaga itu benar-benar bekerja dan bagaimana mata rantai yang lemah dari sebuah organisasi itu mempengaruhi partai-partai nasional. Ada pula Talbot C. Imlay yang melakukan konsentrasinya pada internasionalisme sebagai praktik yang mempengaruhi kebijakan nasional. Dalam buku ini juga mengadopsi pendekatan-pendekatan untuk menjelaskan fungsi sebenarnya dari internasionalisme sosialis yang menggambarkan bagaimana Partai Buruh Inggris mengambil alih kepemimpinan gerakan sosialis Eropa dan membangun kembali sosialis internasional dari awal dari konferensi pasca perang pertama di Clacton pada tahun 1946 hingga lahir kembali dan diresmikan pada tahun 1951 di Kongres Frankfurt, dan hal ini menyelidiki bagaimana era transformasi radikal untuk Eropa dan dunia membentuk bentuk yang diasumsikan oleh partai-partai sosial demokrat selama beberapa dekade. Dalam buku ini juga melanjutkan sebuah penelitian untuk inovasi dan penelitian empiris yang ekstensif, meskipun contoh penelitian datang dari peringatan bahwa itu merupakan kasus-kasus yang dimungkinkan oleh keadaan luar biasa, yang dimana dalam hal ini mencerminkan preferensi sejarah untuk penelitian empiris kasus-kasus individu. Tujuan dari buku ini adalah untuk menggambarkan logika interaksi internasional yang normal antara sosialis. Oleh karena itu, berkonsentrasi pada lahir kembalinya internasional sosialis yang berfokus dari sebagian besar kerjasama sosialis internasional dari kematian internasional lama hingga lahirlah kembali formal yang baru. Hal ini merupakan suatu zaman eksperimen yang dimana ketika kaum sosialis membuang konvensi lama dan bereksperimen dengan bentuk-bentuk baru kerjasama internasional, menetapkan aturan formal dan informal internasionalisme sosialis, dan sepanjang masa ini kepemimpinan miliki sebuah partai buruh Inggris, dan sejarah internasionalisme sosialis pada periode ini dalam banyak hal berjalan melalui partai buruh. Dalam sebuah pecahnya internasional kedua dalam Perang Dunia Pertama, yaitu pada sebuah tragedi trauma yang membentuk kembali pandangan dunia sosialis. Begitupun sebaliknya, kematian buruh dan sosialis internasional atau LSI merupakan sebuah lelucon. Sebab mengapa? Karena organisasi tersebut telah lama dilumpuhkan oleh perbedaan pendapat, bahkan tidak dapat mengambil sikap melawan Hitler karena perpecahan antara penolak penebus, neteralis, dan pendukung konfrontasi, dan mereka sendiri terbagi atas kemungkinan kerjasama dengan komunis. Setelah Perang Dunia Pertama, ada dua internasional sosialis dan partai buruh memiliki peran utama dalam membangun Berne Internasional. Kaum sosialis Austria memimpin Persatuan Window yang mencakup partai-partai sosialis secara terbuka, menolak patriotisme sosial dan berjuang untuk kesatuan internasional sosialis dan komunis. Setelah tahun 1925 dan bahkan lebih setelah tahun 1933, isu fasisme muncul ke permukaan. Akan tetapi, alih-alih menjadi fokus untuk aksi bersama, diagnosis tersebut mengungkapkan ketidakpastian mendasar tentang sikap kapitalisme dan demokrasi. Dan pada tahun 1920-an, dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas relatif, penjelasan optimis pertama lebih umum. Delegasi
Delegasi Inggris pada Kongres LSI pada tahun 1928 berpendapat bahwa komunisme dan fasisme adalah masalah internal Rusia dan Italia. Setelah Perang Dunia Kedua, sebagian besar proposal untuk mereformasi LSI dilaksanakan. Namun, konstitusi baru juga mengadopsi praktik-praktik baru yang muncul selama Perang dan Perang Dingin, meskipun praktik-praktik ini seringkali mengalahkan niat awal para pihak terlibat, terutama Partai Buruh Inggris. Gerakan Sosialis Internasional terdiri dari jaringan partai dan pemimpin yang terus berkomunikasi secara teratur, di mana lembaga-lembaga dan orang-orang yang terlibat dalam hubungan persaudaraan internasional tergabung di dalamnya. Dalam buku ini juga terdapat dua perbedaan utama dari internasional yang tepat. Yang pertama, kontaknya bilateral dan berpusat pada partai hegemonik, bukan pada institusi di mana semua anggota berada pada pijakan yang sama. Yang kedua, Departemen Internasional terjalin erat dengan pemerintah buruh Inggris. Sejarah partai buruh mempengaruhi orang-orang dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas hubungan persaudaraan internasionalnya. Era internasional kedua ditandai oleh persahabatan pribadi yang kuat dari para pemimpin dan perdebatan sengit tentang prinsip-prinsip dan tindakan bersama, seperti yang dikeluhkan veteran sosialis Belgia Van der Velde. Di bawah pimpinan Haley, Departemen Internasional berkembang dari seorang sekretaris lama menjadi 2 asisten dan 2 sekretaris administrasi. Kecenderungan mesin partai adalah untuk memperbesar, menutupi tanggung jawab baru, dan menjadi lebih kompleks, terpusat, dan birokratis untuk memperluas kendali kepemimpinan atas gerakan. Sepanjang periode, Partai Buruh berkuasa dengan pemerintahan buruh yang dipimpin oleh Clement Attlee, hegemoni buruh yang tak terbantahkan atas gerakan sosialis internasional tidak akan mungkin terjadi tanpa kemenangan elektoral yang luar biasa tahun 1945 dan pencapaian besar seperti nasionalisasi gerakan negara kesejahteraan, layanan kesehatan nasional, dan dekolonisasi India. Seperti yang dikatakan Dennis Haley, partai-partai lain dapat menemukan partai buruh, bukti hidup bahwa sosialisme demokratis secara moral benar dan efisien secara praktis. Di akhir perang, partai buruh menghadapi benua yang terbagi oleh pengalaman masa perang dan tirai besi yang jatuh dengan cepat. Pembagian Eropa membuat persatuan gerakan sosialis sulit dan menyebabkan masalah bagi kepemimpinan buruh. Sejarah demokrasi sosial selama komunis mengambil alih Eropa Timur. Mengenai Partai Buruh dan Italia, sosial demokrasi di bawah garis zaitun dalam gerakan sosialis internasional, sosialisme Italia adalah kebalikan dari Partai Buruh. Sementara Partai Buruh adalah pemimpin sosialis internasional, Partai Sosialis Italia diusir, sementara Partai Buruh mewakili demokrasi sosial Perang Dingin. Artinya, reformasi dan anti-komunisme, dan Italia memiliki satu-satunya partai sosialis Eropa tanpa kepemimpinan reformis dan anti-komunis. Sosialisme Italia membentuk gerakan sosialis internasional dengan opsi dan negasi, dengan alasan mengapa demokrasi sosial berhasil di Inggris, akan tetapi tidak di Italia, adalah kompleks dan melibatkan faktor sosial ekonomi dan kontingensi politik. Menurut Haley, garis zaitun lebih penting daripada tirai besi, dan perbedaan antara Eropa Utara dan Selatan lebih signifikan. Di bawah garis zaitun Italia, Spanyol, Yunani, dan terkadang Prancis, yang dimana sosialisme tidak mungkin terjadi. Sebuah kebijakan luar negeri sosialis tidak mungkin karena hanya pekerja Eropa Utara yang memegang sosialisme sebagai keyakinan. Mereka sebagai pekerja. Amerika itu adalah kapitalisme untuk komunisme pekerja Prancis dan Italia. Tidak hanya itu, beliau juga berpendapat bahwasanya bukan karena Eropa Selatan tidak mengetahui teknik perencanaan dan manajemen ekonomi yang digunakan Inggris dan Skandinavia untuk mencapai kemakmuran mereka, tidak dapat meniru keberhasilan mereka karena karakter nasional penduduknya.
Dari pemaparan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwasannya sosialis internasional dan deklarasi Frankfurt tidak lahir dari inspirasi idealis atau tekanan dari gerakan sosial. Mereka adalah hasil dari kompromi yang dikerjakan dalam komite. Bukan kelahiran bangsawan, tetapi kelahiran yang sesuai dengan sifat reformis mereka, dan mereka masih hidup lebih lama daripada pendahulu mereka. Ketika sosialis internasional mengalami krisis di tahun 2013, karena telah melenceng terlalu jauh dari asal-usulnya, Asosiasi Internasional Partai-Partai Progresif dari inti dunia demokrasi liberal, partai pendiri asli pergi dan menciptakan aliansi progresif kembali ke dasar. Seperti yang dikatakan Devin, sosialis internasional bukanlah upaya yang gagal, tetapi persis seperti yang diinginkan oleh partai-partai nasional, terutama partai buruh di Inggris. Hubungan persaudaraan internasional terjalin dengan sebagian besar aspek kehidupan partai, misalnya organisasi, hierarki, disiplin, dan perjuangan fraksi. Semua partai sosialis harus tersusun dengan aktivitas yang memakan waktu dan terbukti melakukan atau mendorong perbedaan pendapat. Konteks organisasi dan tradisi yang berbeda menjelaskan tanggapan yang berbeda. Sebagai sebuah institusi, sosialis internasional memiliki sedikit kekuatan. Sosialis internasional pasti akan mengecewakan harapan yang tinggi, bahkan autopsi yang dapat dengan nama yang begitu mulia, Dennis Halley membantu membangun kembali keluarga sosialis internasional, akan tetapi juga menyaksikan kehancuran demokrasi sosial di balik tirai besi dan impotensinya di bawah garis zaitun. Secara simptomatik, setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai sekretaris internasional, ia menulis esai tentang dominasi politik kekuasaan dalam urusan luar negeri. Dengan negara, bangsa adalah satu-satunya permainan yang efektif, sementara cita-cita seperti solidaritas internasional tidak menggait depan masa. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.